teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Anita Ratnasari dengan NIM 2022610052. Di sini saya ingin berbagi review tentang sebuah buku kumpulan cerpen dengan judul Aku Ingin Melihat Matahari Terbit Bersamamu, karya Yuni Kristianingsih. Bukunya seperti ini, teman-teman. Di dalam buku ini terdapat 15 kumpulan cerita pendek dengan tema dan gaya yang berbeda-beda. Menurut saya, Yuni adalah seorang penulis yang memiliki gaya penulisan dialog yang mendalam, puitis, serta bermakna. Selain itu, dia juga memiliki keahlian yang khusus dalam menggambarkan latar cerita, peristiwa secara detail, sehingga kita sebagai pembaca dapat membayangkannya dengan jelas. Dalam cerita-cerita Yuni, dia juga sering mengangkat hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam konteks cinta dan rumah tangga. Tokoh-tokohnya juga sering digambarkan mengalami konflik batin yang mendalam, kesedihan penuh, tetapi juga tetap menunjukkan kekuatan dan pilihan hidup yang jelas. Hal yang menarik dari Yuni adalah seorang penulis yang sering mengangkat suara perempuan yang terpinggirkan dalam hubungannya. Dia juga menggunakan metafora dan bahasa puitis yang indah, sehingga dalam setiap ceritanya terasa hidup dan menyentuh. Hal yang menarik dari 15 cerita Yuni ini adalah yang menjadi judul buku ini, yaitu Aku Ingin Melihat Matahari Terbit Bersamamu. Kalau kita lihat dari judulnya, sudah menarik dan ada harapan. Ceritanya di sini menceritakan tentang dua tokoh atau sepasang kekasih yang ingin hidup bersama di masa depan. Akan tetapi, harapannya itu tidak terwujud. Karena sang kasih, si cewek ini memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Dari cerita ini, kita bisa merasakan emosi yang campur aduk, perih, dan juga haru. Nah, teman-teman, hal yang menarik lainnya dari cerpen Yuni adalah bagaimana dia berani menampilkan kisah-kisah tragedis dan romantis sekaligus. Saat membaca, perasaan kita benar-benar bercampur aduk, kadang sedih, perih, dan juga kadang tersenyum, kadang bergairah. Cara Yuni menarasikan sifat dan kondisi psikologi tokoh-tokohnya juga sangat mendalam, sehingga kita seolah mengenal mereka atau berhadapan langsung dengan mereka, bisa merasakan penderitaannya. Misal, seperti di cerita perempuan yang mengakhiri hidupnya di danau, perempuan yang tidak ingin menikah, dan perempuan yang kehilangan anak kembarnya saat 7 bulan. Ada juga cerita lainnya tentang cinta bertepuk sebelah tangan, di mana menceritakan tentang seorang perempuan yang mencintai lelaki yang beristri, tapi cintanya tidak dianggap. Dari cerita-cerita itu, kita sebagai pembaca juga ikut sedih, kasihan, terkadang dalam hati itu berkata, ya sayang sekali. Yang menjadi khas dari cerita Yuni adalah nuansa muram yang begitu kental, akan tapi tidak membuat kita putus asa. Justru kita melihat bagaimana perempuan-perempuan di dalam cerita Yuni ini bertahan hidup meskipun lingkungan di sekitar mereka tidak bersahabat. Seperti dalam cerpen yang berjudul Setiawati, yang menceritakan tentang seorang laki-laki atau seorang anak yang memiliki dua wanita penting dalam hidupnya, yang bernama ibunya yang bernama Setiawati, dan istrinya juga bernama Setiawati. Di dalam cerita ini, ibunya digambarkan sebagai sosok wanita yang paling ideal dalam hidupnya, yaitu bersifat lembut, setia, penuh kasih, tapi diam-diam dia menyimpan luka akibat
suaminya yang sibuk kerja dan jarang berada di rumah. Suatu hari, si anak ini jatuh cinta dan menikah dengan wanita yang hampir sama dengan ibunya. Akan tapi, selama dia menikah, dia melakukan hal yang sama seperti ayahnya, jarang berada di rumah dan sibuk kerja. Lama-kelamaan, si istrinya ini merasa kesepian dan meninggalkannya dengan surat sebagai tanda penyadar si suami. Dari cerita ini menggambarkan dua rumah tangga yang memiliki komunikasi yang buruk, akan tapi keputusan mereka berbeda. Si ibu ini memilih bertahan hidup meskipun suaminya sibuk bekerja. Akan tapi si menantu Setiawati ini memilih meninggalkan anaknya karena tidak bisa bertahan. Narasi yang dibangun Yuni ini benar-benar kompleks, bercabang, dan penuh makna. Yuni juga sering mengangkat cerita tentang perjodohan, di mana berada dalam judul Dok Dok Wesi dan Dalam Badai. Nah, yang menarik dari Dalam Badai adalah bagaimana latar musim dingin yang menusuk dijadikan metafora untuk menggambarkan kondisi batin tokoh Utari. Misal dalam kalimat ini, angin menderu-deru, membawa suara serupa jeritan binatang yang terluka. Itu suara mengerikan yang membuat Utari terjaga sepanjang malam. Ada hukuman Tuhan dalam angin itu. Dia mempercayainya dan suara itu lebih meresahkan lagi. Tapi rumah itu terbuat dari batu. Telah berdiri kokoh selama hampir 100 tahun. Tentu saja angin yang biasa datang di musim dingin itu tak berpengaruh apa-apa padanya. Utari sedang duduk di sofa di dekat perapian, menyulam gambar bunga mawar pada sebidang kain satin. Dia membenci suara angin itu dan segala-galanya tentangmu di musim dingin. Dia tahu Tuhan meletakkan keindahannya pada tempat-tempat yang lebih tepat dan tidak dapat diragukan lagi. Tapi hati yang muram hanya sanggup memandang hal-hal yang dengan cara yang sama muramnya dengan hatinya. Dari cerita ini kita bisa melihat dua hal yang saling bertentangan, yaitu keindahan dan kesedihan. Kata-kata seperti bunga mawar, kain satin, menyulam menggambarkan keindahan yang berhubungan dengan seni. Sementara itu, penggambaran latar suasana dingin, angin yang bertiup kencang, seperti menggambarkan keadaan hati atau kesedihan seorang tokoh Utari. Ada juga tokoh lainnya yang merasa tertekan, terasing sehingga dia memilih untuk mengurung diri. Ceritanya itu ada di cerpen yang berjudul Gadis Cantik di Kebun Mawar Ibu. Menceritakan tentang seorang pemuda yang baru saja menyelesaikan masa magangnya dan kembali ke rumah ibu angkatnya. Mereka itu tinggal di rumah pinggiran kota yang dikelilingi dengan kebun. Nah, di dalam kebun itu ada taman yang tertutup yang selama ini dilarang masuk oleh siapapun. Suatu hari, secara tak sengaja, ia mengejar seekor kelinci yang lari masuk ke taman itu. Saat dia masuk, dia melihat gadis cantik yang tertidur di atas meja mermer. Wajahnya itu begitu tenang, nyaris tidak nyata. Pada saat itu, pemuda itu merasa jatuh cinta pada pandangan pertama. Sejak kejadian itu, dia terus memikirkan gadis tersebut. Ia bertanya kepada ibunya tentang gadis tersebut. Namun, sang ibu marah dan meminta kepada si pemuda itu untuk melupakan gadis yang dia lihat. Rasa penasaran pun semakin besar. Ia mulai sering mengintip ke taman itu, berharap bisa melihat gadis tersebut lagi.
namun tidak pernah menemukannya. Akhirnya karena pikirannya terus menerus tentang gadis itu, dia jatuh sakit. Melihat kondisi anaknya yang terus melemah, akhirnya sang ibu memutuskan untuk mengungkapkan kebenarannya. Ia membawa si pemuda itu ke kebunnya lagi dan mengatakan bahwa gadis yang dia lihat itu adalah ibunya sendiri. Sang pemuda terkejut, bingung, dan ketakutan. Ia tidak bisa memahami bagaimana mungkin ibu angkatnya yang sudah tua bisa berubah wujud menjadi gadis yang cantik. Cerita berakhir dengan suasana penuh misteri, menyisakan pertanyaan, siapa ibunya ini sebenarnya? Kelebihan dari cerpen Yuni ini adalah menggunakan gaya bahasa yang kaya metafora dan puitis, sehingga di setiap cerpennya itu terasa indah dan menyentuh. Dialog tokoh-tokohnya juga seringkali filosofis dan mendalam, sehingga kita sebagai pembaca dapat merenunginya. Meskipun cerpennya ini sulit dipahami, akan tapi ketika kita baca lebih dari satu kali, akan ada makna yang seakan menampar kita. Kekurangan dari cerpen Yuni ini terletak pada dialog yang terlalu panjang dan tidak realistis, karena cenderung serat makna dan berat. Dan juga terletak pada penggambaran latar atau tokoh yang terlalu detail sehingga membuat alurnya itu terlalu lambat. Itulah kisah dan keindahan dari buku Aku Ingin Melihat Matahari Terbit Bersamamu. Jika teman-teman menyukai cerita-cerita yang mendalam, emosional, dan penuh refleksi, kalian itu wajib baca buku ini. Terima kasih sudah menyimak video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa kembali.